Dalam lanskap global yang terus berkembang, ketahanan energi menjadi faktor kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Tiongkok, sebagai negara dengan konsumsi energi terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energinya yang terus meningkat. Ketergantungan pada bahan bakar fosil tidak hanya menimbulkan masalah lingkungan, tetapi juga berisiko terhadap stabilitas ekonomi dan geopolitik. Oleh karena itu, Tiongkok telah mengambil langkah visioner dengan mengembangkan teknologi fusi nuklir yang sering disebut sebagai matahari buatan. Proyek ini bukan sekadar eksperimen ilmiah, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Tiongkok untuk mendominasi revolusi energi bersih global. Dengan meniru proses yang terjadi di inti matahari, teknologi fusi nuklir menjanjikan sumber energi hampir tak terbatas, bebas emisi karbon, dan lebih aman dibandingkan fisi nuklir konvensional. Ambisi ini bukan hanya tentang ketahanan energi nasional, tetapi juga mencerminkan persaingan geopolitik dan tekad Tiongkok untuk menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi tinggi. Namun, mengembangkan matahari buatan bukanlah tugas yang mudah. Teknologi ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi, stabilitas reaksi, serta biaya operasional yang tinggi. Meski demikian, Tiongkok tetap berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam proyek ini, dengan harapan suatu hari nanti dapat mewujudkan sumber energi yang benar-benar berkelanjutan. Lantas, apa yang mendorong Tiongkok begitu serius dalam proyek ini? Faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan mereka, dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan dunia? Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai motivasi di balik ambisi besar Tiongkok dalam mengembangkan matahari buatan serta implikasinya terhadap tatanan energi global. Alasan di balik keseriusan Tiongkok dalam mengembangkan teknologi fusi nuklir atau yang sering disebut sebagai matahari buatan. Proyek ini bukan sekadar eksperimen ilmiah, melainkan bagian dari strategi besar dalam mencapai kedaulatan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, keberhasilan dalam teknologi ini dapat mengukuhkan posisi Tiongkok sebagai pemimpin dalam revolusi energi bersih global. Di balik ambisi ini, terdapat berbagai faktor yang melatar belakanginya, mulai dari kebutuhan energi yang terus meningkat, krisis lingkungan akibat penggunaan bahan bakar fosil, hingga persaingan geopolitik di sektor teknologi tinggi. Dengan mengembangkan sumber energi yang hampir tak terbatas dan bebas emisi, Tiongkok tidak hanya ingin memastikan keberlanjutan ekonominya sendiri, tetapi juga menunjukkan keunggulan dalam inovasi ilmiah dan teknologi di panggung dunia. Tiongkok mengembangkan proyek matahari buatan di beberapa lokasi strategis yang menjadi pusat penelitian fusi nuklir. Salah satu lokasi utamanya adalah di Hefei, Provinsi Anhui, tempat beroperasinya Experimental Advanced Superconducting Tokamak, IAST. Reaktor ini telah mencetak berbagai pencapaian dalam mempertahankan reaksi fusi pada suhu tinggi dan menjadi laboratorium utama untuk pengembangan energi fusi di Tiongkok. Selain Hefei, Chengdu di Provinsi Sichuan juga menjadi pusat penelitian, di mana berbagai lembaga ilmiah bekerja dalam pengembangan teknologi fusi. Kota ini memiliki berbagai institusi yang fokus pada teknologi superkonduktor dan material tahan suhu tinggi yang berperan penting dalam proyek matahari buatan. Tiongkok juga bekerja sama dengan berbagai proyek internasional, termasuk International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER di Prancis, di mana para ilmuwan Tiongkok berkontribusi dalam pengembangan reaktor fusi skala besar yang melibatkan banyak negara. Dengan berbagai pusat penelitian ini, Tiongkok menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan teknologi fusi nuklir sebagai sumber energi masa depan. Tiongkok telah mengembangkan proyek matahari buatan selama beberapa dekade dengan berbagai pencapaian penting dalam penelitian fusi nuklir. Pada tahun 2006, Tiongkok berhasil mengoperasikan Experimental Advanced Superconducting Tokamak IAST di Hefei
Provinsi Anhui, yang menjadi salah satu reaktor fusi paling canggih di dunia. Sejak saat itu, berbagai eksperimen dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas reaksi fusi. Pada 2020, East mencatat rekor dengan mempertahankan plasma bersuhu 150 juta derajat Celcius selama 20 detik, sebuah pencapaian besar dalam dunia fusi nuklir. Setahun kemudian, pada 2021, reaktor ini kembali mencetak rekor dengan mempertahankan suhu 120 juta derajat Celcius selama 101 detik. Pada 2023, para ilmuwan Tiongkok berhasil memperpanjang durasi reaksi fusi hingga lebih dari 1000 detik, menjadikannya salah satu eksperimen fusi terlama di dunia. Saat ini, Tiongkok terus mengembangkan proyek-proyek baru, termasuk pembangunan reaktor fusi generasi berikutnya yang lebih besar dan lebih efisien. Dengan berbagai pencapaian ini, Tiongkok semakin dekat untuk mewujudkan energi fusi sebagai sumber daya utama di masa depan. Proyek matahari buatan di Tiongkok melibatkan berbagai pihak, mulai dari ilmuwan, institusi penelitian, hingga pemerintah dan mitra internasional. Para ilmuwan dari Institut Ilmu Fisika Hefei, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok (KAS), memainkan peran utama dalam pengembangan Experimental Advanced Superconducting Tokamak (IST). Beberapa tokoh penting dalam proyek ini antara lain Duan Shuru, yang merupakan salah satu ilmuwan senior di bidang fusi nuklir, serta tim peneliti yang bekerja di berbagai laboratorium nasional. Selain ilmuwan dalam negeri, proyek ini juga melibatkan kolaborasi dengan lembaga internasional seperti International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) di Prancis, di mana Tiongkok menjadi salah satu kontributor utama. Pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Sains dan Teknologi memberikan dukungan penuh dalam bentuk pendanaan dan kebijakan, menjadikan proyek ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai kedaulatan energi. Selain itu, perusahaan teknologi dan industri energi seperti China National Nuclear Corporation (CNNC) dan State Grid Corporation of China juga turut berperan dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi terkait fusi nuklir. Dengan keterlibatan berbagai pihak ini, Tiongkok semakin dekat untuk merealisasikan impian energi fusi sebagai sumber energi bersih dan berkelanjutan. Tiongkok mengembangkan matahari buatan sebagai bagian dari strategi jangka panjangnya untuk mencapai kedaulatan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan populasi terbesar di dunia dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kebutuhan energi Tiongkok terus meningkat, sementara sumber daya fosil seperti batu bara dan minyak bumi memiliki keterbatasan serta dampak lingkungan yang serius. Fusi nuklir yang meniru proses yang terjadi di inti matahari, menjanjikan sumber energi yang hampir tak terbatas, bersih, dan aman. Berbeda dengan fisi nuklir yang digunakan dalam reaktor nuklir konvensional, fusi nuklir tidak menghasilkan limbah radioaktif berbahaya dalam jumlah besar dan tidak berisiko menyebabkan bencana nuklir seperti yang terjadi di Chernobyl atau Fukushima. Selain alasan ilmiah dan energi, proyek ini juga memiliki dimensi geopolitik dan ekonomi. Dengan menguasai teknologi fusi nuklir, Tiongkok dapat menjadi pemimpin dalam revolusi energi global, mengurangi ketergantungan pada impor energi, serta memperkuat posisinya dalam persaingan teknologi tinggi. Investasi besar-besaran dalam matahari buatan juga sejalan dengan ambisi Tiongkok untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Fusi nuklir bisa terjadi karena prinsip dasar fisika plasma dan energi ikat atom. Dalam proses ini, inti-inti atom ringan seperti deuterium dan tritium, dua isotop hidrogen, dipanaskan hingga suhu ekstrem sehingga mereka memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi gaya tolakan elektromagnetik antara muatan positif masing-masing inti.
pada suhu lebih dari 150 juta derajat Celcius, seperti yang dicapai dalam reaktor tokamak Tiongkok, IEST. Atom-atom hidrogen berubah menjadi plasma, yaitu keadaan materi di mana elektron terlepas dari inti atomnya. Dalam kondisi ini, medan magnet super kuat digunakan untuk menahan plasma agar tidak menyentuh dinding reaktor. Ketika dua inti atom bertabrakan dengan kecepatan tinggi, mereka menyatu menjadi inti helium, melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk panas. Energi ini berasal dari perbedaan massa antara reaktan, deuterium dan tritium, dan produk akhir, helium, sesuai dengan rumus Einstein E sama dengan mc², yang menunjukkan bahwa sebagian massa berubah menjadi energi. Energi yang dihasilkan dari reaksi ini bisa digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap, yang kemudian menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik, mirip dengan cara kerja pembangkit listrik tenaga nuklir konvensional, tetapi tanpa risiko limbah radioaktif berbahaya dalam jumlah besar atau kemungkinan meltdown. Dengan terus menyempurnakan teknologi ini, ilmuwan berharap dapat menciptakan sumber energi yang stabil, bersih, dan hampir tak terbatas, yang dapat menggantikan bahan bakar fosil di masa depan. Pengembangan matahari buatan oleh Tiongkok bukan sekadar eksperimen ilmiah, tetapi bagian dari strategi besar untuk mencapai kedaulatan energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mengukuhkan posisinya dalam revolusi energi global. Dengan memanfaatkan teknologi fusi nuklir, Tiongkok berharap dapat menciptakan sumber energi yang bersih, aman, dan hampir tak terbatas, yang berpotensi menjadi solusi bagi krisis energi dan lingkungan di masa depan. Melalui proyek eksperimental Advanced Superconducting Tokamak, (AST), dan partisipasi dalam proyek internasional seperti ITER, Tiongkok telah mencatat berbagai pencapaian signifikan dalam meniru proses fusi yang terjadi di inti matahari. Meskipun masih menghadapi tantangan teknis dalam hal efisiensi dan stabilitas reaksi, investasi besar-besaran dalam penelitian ini menunjukkan tekad kuat Tiongkok untuk menjadi pemimpin dalam teknologi fusi nuklir. Jika berhasil, teknologi ini tidak hanya akan mengubah sistem energi di Tiongkok, tetapi juga membawa dampak besar bagi dunia, membuka era baru energi bersih yang berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan global pada bahan bakar fosil yang semakin menipis dan merusak lingkungan. Dengan komitmen dan inovasi yang terus berkembang, Tiongkok semakin dekat untuk mewujudkan impian menciptakan matahari buatan sebagai sumber energi masa depan umat manusia. Jadi, itulah alasan mengapa Tiongkok begitu serius dalam mengembangkan matahari buatan. Ini bukan sekadar ambisi teknologi, tetapi juga langkah besar menuju energi bersih dan berkelanjutan di masa depan. Jika proyek ini berhasil, dunia bisa memasuki era baru tanpa ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bagaimana menurut kalian? Apakah fusi nuklir benar-benar bisa menjadi solusi energi masa depan? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.